Kita masih menunggu yang lain ya. Kang MJ bagaimana Kang? Ya, saya lagi proses dulu sebentar persiapannya. Siap. Assalamualaikum Pak Dr. Idat. Waalaikumsalam Prof. Hatur nuhun Prof. Sudah bersedia menyajikan materinya di penutupan seminar ini Prof. Insyaallah, ya. Ya Bapak Ibu peserta, sekarang kita sedang berada dalam mode webinar, jadi tidak apa-apa. Kondisinya sekarang yang bisa terdengar suaranya hanya panelis yang diizinkan oleh host. Seperti itu ya. Kita masih menunggu para peserta yang lain untuk hadir bersama-sama dengan kita. Insya Allah mungkin kita akan mulai pada pukul 1 berapa Kang MJ? 1.30? 1.15? Assalamualaikum. Assalamualaikum Prof. Ya Kang. Aman koneksi, Dit? Aman, suara saya jelas ya Kang ya? Jelas. Alhamdulillah, sip.
Baik Bapak Ibu para peserta, insya Allah pada pukul 1.15 kita akan mulai pembukaan penutupan ya, seperti ya, baik seperti itu. Tidak apa-apa, kita tunggu Bapak Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin sekalian, terima kasih saya ucapkan pertama-tama kepada Prof. Juntika yang telah hadir di tengah-tengah kita, yang insya Allah nanti akan mengisi panel di akhir kegiatan. Dan sebelum itu izinkan saya menyampaikan satu buah pantun, beli perigi di hari raya untuk memasak si lontong kari. Berjumpa lagi bersama saya, MC ICC Pradita Wulandari. Baiklah, Bapak, Ibu, para peserta, dan para panelis pembicara yang telah hadir di tengah-tengah kita sekarang ini, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, karena kita telah tiba di penghujung acara Indonesian Counseling Conference 2020, The Role of Counseling in Mental Health and Well-being During COVID-19 Pandemic. Bapak Ibu, para peserta yang berbahagia, 5 hari sudah kita lewati untuk belajar bersama dalam kegiatan ini. Sungguh sebuah pengalaman yang luar biasa, bisa meretas batas jarak di antara kita, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Padahal tentu saja ini bukan sesuatu hal yang mudah, dan ini harus kita syukuri karena nyatanya pada situasi seperti ini, Tuhan masih memberikan kita izin untuk bersilaturahmi dan bertemu, saling membelajarkan satu sama lain tanpa halangan yang berarti, insya Allah. Sebagaimana niat awal dari kegiatan kita ini, pemasukan keuangan sudah disalurkan untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak pandemik. Mungkin nanti laporan ini akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana. Baiklah Bapak Ibu, para peserta yang luar biasa, mengawali acara penutupan ini, marilah kita dengarkan laporan dari Ketua Pelaksana Indonesian Counseling Conference kepada Bapak Muhammad Muhajirin MPD. Disilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Dan 2020 semoga dalam keadaan sehat. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Juntika yang hari ini berkenan untuk hadir dalam acara kegiatan penutupan. Bapak mohon izin hari ini kami dari panitia ingin menyampaikan terkait dengan kegiatan dan proses penyaluran bantuan yang sudah disampaikan sebagian.
oleh tim yang ada di lapangan. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, Alhamdulillah hari ini saya izin menyampaikan di Edupotensia terdapat dua program utama. Program yang pertama adalah Edupotensia Crisis Center, dan yang kedua adalah Indonesia Counseling Conference. Dan Indonesia Counseling Conference ini bekerja sama dengan ICED atau Indonesia Terapi dan Edukasi. Jadi Alhamdulillah sudah berlangsung mulai dari hari Senin dan hari ini penutupan hari Jumat. Saya izin melaporkan Bapak dan Ibu untuk kegiatan Edupotensia Crisis Center telah berlangsung layanan psikososial atau konseling secara online. Dan alhamdulillah sebanyak 7 klien yang terdampak COVID-19 sudah tertangani oleh tim relawan dari lulusan Universitas Pendidikan Indonesia dan universitas yang lainnya. Kemudian juga sudah terjadi seminar untuk langkah membantu masyarakat menghadapi isu awal, seperti misalkan seminar Psychological Wellbeing oleh Dr. Ijat Nipodas, kemudian Dealing with Anxiety oleh Bapak Gian Sugiana Sugara, kemudian mengubah stres menjadi bahagia oleh Bapak Firman, kemudian tips karir di tengah pandemi oleh Bapak Ari Rahmat Riyadi, kemudian bedah buku. Alhamdulillah kami juga mengadakan 2 event bedah buku. Yang pertama adalah Solution Focus Bapak Gian Sugiana Sugara, dan bedah buku Memahami Arti Perubahan oleh Bapak Aram Imaduddin. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu, saya izin menyampaikan kegiatan Indonesia Counseling Conference hari ini dihadiri oleh 359 orang. Dan kami memohon maaf kepada masyarakat bimbingan dan konseling, tidak semua kami terima karena keterbatasan akun Zoom yang kami miliki. Jadi kami selaku tim memohon maaf karena masih harus menolak pendaftar yang masih ingin ikut kegiatan ini. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu sudah berjalan sesi kelasnya. Dan hari ini saya ingin izin menyampaikan salah satu dokumentasi penyaluran bantuan. Bantuan kami salurkan kepada masyarakat Katapang, Kabupaten Bandung, yang notabene-nya terdampak di sana kebanyakan buruh dan lansia. Buruh di sana buruh pabrik yang terdampak langsung, mereka dirumahkan. Yang lansia mereka yang jauh dari anaknya yang ditinggal merantau. Jadi kami menyalurkan sebagian ke sana, sebagian juga untuk anak yatim, dan sebagian kami bekerja sama dengan lembaga bantuan sosial seperti BP Peduli maupun ACT. Baik Bapak dan Ibu, mohon izin saya menyampaikan dokumentasi penyaluran bantuan yang dilakukan.
Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, itu sebagian sumbangan yang kami sampaikan dari Bapak Ibu sekalian peserta Indonesia Counseling Conference 2020. Semoga menjadi amal ibadah untuk kita semua. Tak lupa kami mengucapkan untuk seluruh kampus yang hari ini dan dari kemarin sudah berkontribusi. Ada Universitas Pendidikan Indonesia, ada Universitas Padang, kemudian juga ada IKIP Siliwangi, kemudian ada Universitas Pendidikan Ganesha Bali, ada Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, ada Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, ada Universitas Muhammadiyah Ping Sewu Lampung, ada Universitas Al-Maksum, dan beberapa universitas yang lainnya. Dan kami ucapkan juga untuk para guru BK, mahasiswa BK, mahasiswa psikologi, dan mahasiswa pada umumnya atau masyarakat pada umumnya yang turut serta dalam kegiatan ini. Terima kasih atas sumbangannya yang kami sampaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi amal kita bersama dan kita terus mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman, itu saja yang bisa saya laporkan sampai hari ini, dan terima kasih atas perhatian, kontribusi, kesukarelawan teman-teman. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Muhajirin. Baik, hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan seminar penutup kegiatan Indonesian Counseling Conference 2020 yang akan disampaikan oleh salah satu guru besar bimbingan dan konseling Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, mohon langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan mencantumkan nama dan instansi. Pada akhir seminar, saya akan membacakan pertanyaan Bapak dan Ibu untuk disampaikan kepada pemateri. Baiklah hadirin, beliau merupakan Ketua Program Studi Psikologi Pendidikan Pasca Sarjana UPI pada tahun 2013 sampai 2017. Beliau juga merupakan anggota Majelis Wali Amanat UPI tahun 2015 sampai tahun 2019. Ketua Dewan Audit UPI tahun 2017 sampai 2019, yang sampai sekarang merupakan Ketua Pembina Yayasan Darussalam Pondok Hijau Indah Bandung dan Pembina Yayasan Astahanas Kampus Karakter Bangsa Subang. Berkarir sebagai seorang pendidik sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang, dan telah menghasilkan berbagai karya ilmiah yang berdampak bagi pengembangan profesi dan keilmuan bimbingan dan konseling di Indonesia. Tidak hanya itu, pemateri kita kali ini, beliau juga aktif di berbagai organisasi profesi sebagai tim ahli kode etik dan lisensi di Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang, anggota Asosiasi Masjid Kampus sejak 2006 sampai dengan sekarang, dan asesor Ban PT sejak 1999 sampai dengan sekarang. Dengan membawakan tema penguatan nilai-nilai Islami dalam pendekatan bimbingan dan konseling di tengah pandemi COVID-19, langsung saja kita persilakan kepada yang terhormat Profesor Dr. Juntika Nur Ihsan MPD. Disilakan Prof. Terima kasih Saudara Moderator Pradita Wulan yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin peserta konferensi Counseling Indonesia yang amat saya muliakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat sehat sehingga kita bisa ikut seminar. Dan saya bangga sekali melihat kegiatan ini yang mulia dikaitkan dengan tadi ada sumbangan kepada membantu kepada teman-teman yang terkena dari COVID ini. Ini sungguh mulia, dan sebetulnya konseling itu kan ujung-ujungnya dalam bagaimana membahagiakan orang. Bagaimana kita bisa berbuat
bermanfaat bagi orang lain. Namun demikian, untuk sampai kepada kita bisa bermanfaat, bisa berguna, itu perlu kita betul-betul memahami siapa diri kita. Dalam konseling nilai-nilai, saya katakan di sini konseling Islami. Anda membuat judul penguatan nilai-nilai Islam dalam pendekatan bimbingan konseling. Mengapa ini penting? Karena sekarang di era postmodern sebetulnya sekarang sudah melebihi modern. Sekarang orang sudah mulai menyadari, mulai sadar ada kekuatan di luar dirinya, ada kekuatan di luar manusia yang bisa mengatasi berbagai macam masalah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Termasuk sekarang pandemi COVID-19. Ini dilihat dari kacamata Islam, ini adalah bisa ujian, bisa teguran. Mudah-mudahan ini ujian bagi kita yang akan nanti meningkatkan derajat kita ke tempat yang terpuji. Karena manusia itu adalah manusia pada dasarnya adalah baik. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu makhluk yang paling sempurna. Karena apa? Karena ada ruh, potensi spiritual, potensi ruhaniah yang membawa nilai-nilai kebaikan, yang membawa nilai-nilai ilahiyah, yang sifatnya universal, penuh kasih sayang, penuh perhatian, penuh keadilan, penuh kewibawaan, penuh segalanya, sehingga manusia itu sempurna. Mengapa sekarang manusia banyak yang bermasalah? Karena memang manusia itu selain sebagai makhluk yang diberi nilai-nilai spiritual, juga ada hawa, ada dorongan yang paling membahayakan, yaitu dorongan-dorongan nafsu kebinatangan. Nah, ini bahaya kalau tidak dikendalikan. Nah, dalam menghadapi masalah COVID ini, diperlukan kesabaran, diperlukan ketabahan, diperlukan keimanan. Karena apa? Karena tanpa itu, manusia itu tidak punya kekuatan apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Secanggih apapun ilmu pengetahuan dan teknologi, secanggih apapun sekarang kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tetap manusia akan terus mengalami kegelisahan, akan terus mengalami kekosongan jiwa, manakala tidak diisi dengan nilai-nilai ruhani. Sampai sekarang, negara-negara di dunia yang katanya superpower dunia, kewalahan. Amerika kewalahan, Eropa kewalahan. Mereka semuanya panik, mereka semuanya mengalami ketidaknyamanan baik psikologi maupun sosial. Oleh sebab itu diperlukan sebuah keyakinan bahwa ini semua adalah ujian bagi orang-orang yang beragama Islam. Mudah-mudahan ada hikmah di belakang ini. Sekarang orang-orang mulai mengalami kegelisahan batin, kegelisahan psikologis. Ellen Jasonic mengatakannya krisis. Mengapa? Karena mereka kehilangan nyawa, kehilangan harta benda. Dan itu di dalam Al-Quran disebutkan bahwa suatu saat manusia itu akan mengalami krisis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wan naqsim minal amwal wal anfus wat tamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Disinilah kita perlunya sadar bahwa semuanya ini ada yang mengatur. Kehidupan ini ada yang mengatur. Kehidupan ini ada yang mengendalikan. Jangankan COVID,
gerak kita semuanya. Daun jatuh semua. Binatang yang ada di malam hari yang tidak kelihatan kecil sekali, virus dan semua itu dikendalikan oleh Allah. Innama amruhu idza ada syai'an kun fayakun. Ini adalah ujian bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa sabar. Karena hanya orang-orang yang sabarlah, hanya orang-orang yang betul-betul yakin kepada Allah lah yang akan nanti selamat di dunia maupun di akhirat. Dan manusia memang diciptakan oleh Allah selalu ada dalam sebuah kegelisahan. Disebutkan di sini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khair manu'a ilal musallin. Jadi manusia itu selalu gelisah. Manakala diberi masalah gelisah, manakala diberi krisis ini kehilangan arah. Tetapi ingat, semuanya itu akan berakhir. Dan kita harus sabar. Dan jangan lupa, sholat. Sholat itu betul-betul kenikmatan yang luar biasa, menghilangkan kegelisahan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Jangan terlampau resah. Jangan terlampau. Jadi kalau ada yang namanya terlampau, berlebihan, pasti ada masalah. Jadi takut wajar. Cemas wajar. Khawatir wajar, tapi jangan berlebihan. Karena apa? Karena Allah akan menolong kita. Kun fayakun. Kita harus yakin kepada Allah. Oleh sebab itu kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub ilallah. Bagaimana caranya? Dzikrullah. Dzikir. Dzikir ini akan menenangkan batin kita. Ila bidzikrillah tatmainul qulub. Namun demikian, manusia diberi oleh Allah potensi akal untuk berpikir. Jangan sampai kita salah 2 kali. Jangan sampai kita salah berulang-ulang dengan masalah yang sama. Dan gunakan otak kita ini untuk berpikir yang sistematis, yang rasional. Bagaimana supaya kita tidak terkena dampak. Kalau pemerintah menganjurkan kita untuk di rumah, ya di rumah. Kalau pemerintah menganjurkan kita untuk bersih-bersih, cuci tangan dan sebagainya, ikuti. Karena itu pemerintah itu bagi kita yang beragama Islam perlu dipatuhi. Karena apa? Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduha ilallah wa rasuli in kuntum tu'minun. Wal yaumil akhir dzalika khairu ahsanut ta'wil. Jadi kita sebagai manusia harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemerintah. Nah, kalau kita tidak taat kepada Allah, maka akan dampaknya lebih parah lagi. Bayangkan, Allah sudah menganjurkan kepada kita untuk hidup bersih. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menghendaki kita untuk hidup sehat. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Krisis itu neraka. Masalah-masalah itu neraka. Kita menuju surga kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana caranya? Bersih, hidup sehat. Karena apa? Islam mengajarkan untuk sehat. Jadi jangan makan sembarangan. Jangan berlebihan makan. Jangan ada sampai penyakit kita. Jadi ku anfusakum, jaga diri. Termasuk sekarang ya di rumah mendekatkan diri pada Allah. Di rumah bisa mengerjakan berbagai macam aktivitas yang sifatnya intelektual, menulis buku supaya tidak stres, menulis membaca kitab-kitab supaya tidak stres, dekatkan diri kepada Allah supaya tidak stres. Jadi gunakan akal pikiran manusia. Jadi kalau pemerintah mengatakan tidak boleh mudik, ya tidak boleh mudik. Kita ikuti saja sesuai dengan kewenangan kita masing-masing. Jangan sampai kita melanggar aturan Allah. Allah mengajarkan kita harus berwudu supaya kita suci. Berwudu itu lebih dari cuci tangan. Luar biasa.
An-nadzafatu minal iman. Oh, itu indikator orang beriman itu bersih. Bersih hatinya dan bersih jiwanya. Dalam Al-Quran berkali-kali di bab mutahharoh itu diungkapkan pentingnya bersih. Bahkan bersihnya bukan hanya bersih fisik, tapi harus bersih batin. Jangan hasud, jangan dengki, jangan sombong. Aduh, subhanallah. Kalau orang sudah tidak dengki, tidak hasud, tidak sombong, membantu orang, itu adalah orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang hasanah. Fisiknya sehat, jiwanya sehat, itulah mental health. Orang-orang yang betul-betul dia akan kembali kepada Allah, menghadap Allah dengan baik kalau jiwanya bersih, hatinya bersih, fisiknya bersih, tauhidnya bersih. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi Bapak Ibu yang amat saya hormati, perlu kita sekarang lebih taqarrub ilallah, lebih dekat kepada Allah, sambil terus kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita ikuti prosedur-prosedur supaya kita sehat. Berusaha untuk menjaga diri, jangan putus asa, jangan sampai kita itu larut-larut dalam kesedihan. Ayo bangkit berkarya dari rumah masing-masing. Ayo bangkit berpikir yang bermanfaat. Seperti sekarang ini seminar kan bagus sekali. Walaupun kita di rumah, tapi kita bisa membantu orang-orang yang kena dari COVID ini. Dengan kegiatan seperti ini, kita bisa bermanfaat bagi lingkungan. Kita bisa melakukan seminar, melakukan konferensi ini, melakukan penulisan dan sebagainya. Jadi saya sangat senang sekali. Mengapa sekarang saya mengangkat nilai-nilai Islam? Karena di negara-negara Eropa, di negara-negara Barat, lainnya, Amerika dan sebagainya, sudah jenuh dengan teori-teori behavioristik, teori-teori humanistik, teori-teori rasional emotif terapi, teori-teori yang lainnya sudah mulai kejenuhan dan mereka belum menemukan yang membahagiakan batin, baru yang di permukaan. Padahal kesejahteraan yang sesungguhnya adalah kesejahteraan batin yang betul-betul tatmainul qulub, yang betul-betul tenang, tentram, damai, dan itulah Islam rahmatan lil alamin. Siapapun Islam tidak memandang apakah dia itu manusia dari sisi golongan dan sebagainya, dia tetap memandang bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, menyayangi, menghargai, empatic understanding, selalu menghormati, selalu tawadu, selalu hormat, selalu dia menghargai orang lain, tidak pernah ada kesombongan. Walaupun dia pandai, dia tetap rendah hati. Walaupun dia kaya, dia tetap rendah hati. Apalagi di masa pandemi COVID ini, harus betul-betul kita berempati, menolong mereka. Kalau bisa ditolong dengan materi seperti tadi bagus, kalau enggak minimal watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling menguatkan, saling mensupport, karena salah satu yang membuat orang itu bertahan adalah supporting dari lingkungan. Nah, kita ciptakan lingkungan yang favorable, lingkungan yang menyenangkan. Itulah teori-teori konseling yang ada di Islam, selalu memberikan ya kebahagiaan, memberikan kemanfaatan, memberikan kemaslahatan bagi umat. Dan yang paling penting adalah kita sebagai konselor menjadi contoh, menjadi teladan. Sekarang dakwah kita ini tidak perlu banyak sekali bicara, tapi tunjukkan kita punya kepribadian yang baik. Tunjukkan bahwa kita bisa diteladani. Tunjukkan bahwa kita itu konsisten. Ada 5C kan di effective behavior itu. Konsisten, kreatif, konsisten, komitmen, dan kontrol. 5C ini Islami sekali. Jadi sekali lagi, behavioristik, humanistik, rational emotive terapi, fokus sekarang yang baru-baru itu, yang kontemporer itu, semuanya itu adalah ilmunya dari Allah SWT. Semuanya adalah milik Allah. Jadi kalau kita maknai semua teori itu dengan kacamata Islam, semuanya itu adalah bisa kita terima. Yang penting
kita menyikapinya dengan penuh bijaksana, mengintegrasikan adalah dari berbagai teori yang diberi ruh Islam oleh kita, insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Bukan hanya pikirannya yang sehat, tapi hatinya sehat. Bukan hanya fisiknya yang sehat, tapi kolbunya yang sehat. Bukan hanya perasaannya yang sehat, tapi rohaninya, keyakinannya yang sehat, tidak munafik. Terima kasih. Saya berharap teman-teman terus berjuang, jangan sampai di sini. Tindakan berikutnya menunggu kita semua. Setelah normal yang baru, bagaimana kita menghadapinya, kehidupan yang normal yang baru dengan penuh tanggung jawab. Di sini pentingnya seorang kanselor memberikan informasi yang akurat, seorang kanselor mencegah supaya tidak banyak yang psikosa ya, jangan banyak yang stres nih, diantisipasi dari sekarang dengan tayangan-tayangan yang islami, dengan tayangan-tayangan yang bagus dari program-program membuat orang bahagia, karena bahagia itu penting. Kalau sedih terus akan menimbulkan stres yang berkepanjangan. Jadi harus ada kebahagiaan, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan la takhauf la tahzan, itu harus ditanamkan. Jangan takut, jangan takut, jangan la tahzan, jangan bersedih. Allah ma'ana, Allah bersama kita. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan setelah kita selesai kegiatan ini, kita tindak lanjuti dengan tindakan berikutnya. Faida farota fansab wa ila rabbika farkab. Jangan berhenti. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Di balik kesukaran pasti ada kemudahan. Pasti ada kemudahan. Dan itu harus kita yakin. Allah yang akan menolong kita sambil kita terus berdoa dan berusaha semaksimal mungkin, karena manusia tugasnya adalah berusaha. Yang menentukan berhasil atau tidak adalah Allah. Mudah-mudahan penguatan nilai-nilai Islam dalam pendekatan konseling semakin ke sini semakin diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata, karena terbukti banyak sekali kelemahan-kelemahan dari teori-teori yang parsial, yang tidak utuh, dari kognitif tidak utuh, dari behavioristik tidak utuh, dari humanistik tidak utuh. Yang utuh adalah kafah Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Juntika atas penyampaiannya tadi. Di sini Prof, ada satu buah pertanyaan Prof dari Bu Fitri Megianti. Baik, kita langsung saja ya. Buka pertanyaan dari Bu Fitri Megianti, Guru BK SMK Negeri 6 Garut. Baik, mohon izin saya bertanya, saya ingin masukannya untuk posisi guru BK saat ini di lapangan Prof. Karena banyak sebagian besar pimpinan sekolah belum memahami posisi guru BK, bahkan dianggap tidak penting. Jadi memang guru BK perlu perjuangan. Nah, begitu Prof. Nah, kira-kira bagaimana caranya mensosialisasikan fungsi dan keberadaan BK itu sendiri di sekolah, karena kadang kesulitan di lapangan gitu untuk berkoordinasi dengan beberapa pihak. Mohon Prof. Ya. Kunci keberhasilan BK di lapangan itu adalah kolaborasi, komitmen. Jadi kalau tidak ada kolaborasi dan komitmen, itu akan mengalami kesulitan terus. Oleh sebab itu, bagaimana kolaborasinya? How to influence people. Kita punya ilmu psikologi. Gunakan ilmu psikologi kita. Bagaimana kita bisa mempengaruhi orang. Salah satu key person-nya di sekolah siapa? Kepala sekolah. Apa kesenangan kepala sekolah? Bukan untuk menjilat, tapi untuk bisa berdialog. Jadi jangan hanya formal lah. Saya punya pengalaman di Lembang itu 8 tahun ya dengan kepala sekolah. Jadi gimana supaya kepala sekolah dulu paham tentang BK. Nanti yang ngomong tidak perlu kita. Di rapat terbuka, kepala sekolah yang ngomongnya, kita mensupport ilmunya bahwa BK itu ini. Biar kepala sekolah supaya berwibawa kepala sekolahnya, supaya kepala sekolahnya itu bermartabat gitu ya dengan ilmu BK.
Karena BK itu tidak perlu hadir secara fisik, tapi terasa. Oh ini taste-nya ada ini. Ini sekolah ini ada BK-nya, itu apa? Kasih sayang. Ya. Komitmen yang tinggi. Dan yang paling penting guru BK-nya harus hadir secara psikologis, bukan hanya fisik yang hadir. Tapi dia bisa menjadi rahmatan lil alamin. Dengan adanya guru BK, semua tersenyum manis. Dengan adanya guru BK, semua itu jadi damai. Ya. Jadi jangan sampai membuat masalah guru BK. Sehebat apapun otaknya guru BK, tapi selalu berbuat masalah, nggak akan didengar oleh siapapun. Jadi koordinasi dan kolaborasi serta komitmen yang tinggi harus ditunjukkan. Dan awali informal meeting dengan kepala sekolah. Apa itu BK? Dan apa manfaatnya BK? Dan katakan, kalau BK berefektif, maka yang paling membahagiakan adalah, yang paling bahagia adalah kepala sekolah. Walaupun otaknya dari BK. Oke? Ya, baik. Itu tadi ya Bu ya, mudah-mudahan sudah jelas. Oke, baik. Selanjutnya ini Prof, ada pertanyaan lagi dari Bapak Yusuf Maulana. Prof, referensi pelaksanaan layanan BK Islami masih terbatas, sementara konseli banyak yang berkeyakinan Islam. Bagaimana mensiasati pembuatan program BK berbasis Islami? Hatur nuhun, Prof. Oke. Jadi tidak perlu sebetulnya secara eksplisit disebutkan Islam, tidak perlu, ya. Karena apa? Karena negara kita itu negara Indonesia, negara berdasarkan Pancasila. Dan Pancasila tidak boleh dikonfrontasikan dengan agama Islam. Karena ruhnya Pancasila itu diwarnai oleh Islam. Coba, ketuhanan yang Maha Esa. La ilaha illallah. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim di situ. Persatuan Indonesia. Itu pentingnya kedamaian, pentingnya persatuan, kerakyatan, musyawarah, keadilan sosial, tidak boleh kita membeda-bedakan. Jadi sebetulnya nilai-nilai Islam masuk dalam semua aspek kehidupan, tidak perlu kita program bimbingan konseling Islam, tapi nilai-nilai Islam masuk, keimanan dan ketakwaan. Ya sering, kalau saya di kampus saya, diberi contoh oleh kita bahwa yuk kita sholat duha bersama, tidak perlu harus programnya ditulis yang besar-besar, tapi dilakukan. Programnya program yang action itu. Kemudian kalau ada anak-anak yang sakit, kita nengok paling duluan. Orang lain mengatakannya home visit, kita silaturahim, sama kan, sama home visit dengan silaturahim kan sama. Kan yang penting innamal a'malu binniyat. Niat kita harus karena Allah. Home visit niatnya silaturahim gitu ya. Kemudian kita bakti sosial niatnya sedekah, infak, kan sama itu. Jadi jangan sampai kita eksklusif ya. Tapi bagaimana kita masukkan ruhnya ke dalam program itu. Kan bisa kan program di sekolah itu ada program taruhlah counseling. Tidak perlu kita mengatakan yuk kita counseling Islami, enggak usah, tapi dalam hati kita katakan bahwa saya akan membantu orang-orang yang sekeyakinan dengan saya supaya dia masuk surga, kan gitu. Karena apa, kalau nanti kita eksplisit, nanti kita tidak disukai oleh yang berbeda agama. Jadi kita harus betul-betul pandai ya, kita pandai, dan tidak boleh sekali lagi mempertentangkan antara falsafah negara kesatuan Indonesia dengan Islam, karena itu Islami sekali ya. Jadi referensinya sudah cukup lengkap, Al-Quran dan hadis, baca itu jauh lebih lengkap dari Rogers, jauh lebih lengkap dari Frankel, jauh lebih lengkap dari John Locke dan sebagainya, jauh lebih lengkap. Karena Frankel buatan Allah, John Locke buatan Allah, lagi Rogers buatan Allah. Oke? Itu pengalaman. Baik, ya. Berarti term-term counselingnya yang kita budayakan. Oh iya. Begitu ya Pak? Iya.
Baik, baik. Baik, itulah tadi ya Pak Yusuf Maulana ya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Firman Muharam SPD. Baik, dari Bapak bertanya seperti yang Prof sampaikan tadi bahwa ada titik temu antara pendekatan Barat dan pendekatan Islam di dunia konseling, Pak. Nah, bagaimana ada tidak pendekatan baru yang ngeblend atau mengkombinasikan keduanya sehingga menjadi ciri khas tersendiri buat perkembangan BK Indonesia? Terima Oke. kasih. Jadi counseling itu esensinya kan bagaimana membantu orang supaya bisa dia berkembang dengan baik. Baik pikirannya, perasaannya, tindakannya. Ya gampangnya totality behavior. Kepribadiannya itu baik. Dalam Islam, Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Kan begitu. Inna akramakum inda atqakum. Yang paling bagus apa? Yang paling akhlaknya bagus, yang paling takwa. Jadi sama, bahkan Islam lebih sempurna. Jadi Islam lebih sempurna bahwa yang namanya counseling di Barat itu mental health. Kalau Anda baca buku-buku tentang developmental counseling, atau kalau Anda baca buku tentang developmental psychology, orang yang baik itu orang yang sehat. Yang sehat apanya? Psikologisnya. Yang utama nanti tidak bisa-bisakan antara psikologi dan fisik. Tapi mereka mengutamakan psikologi. Apa itu? Acceptance. Apa itu acceptance? Bisa menerima diri. Dalam Islam, dari dulu itu syukur nikmat itu. Tasyakur bin nikmat. Kita punya mata, ya Allah terima kasih mata saya bisa berfungsi. Ya Allah saya punya hidung bisa berfungsi. Ya Allah saya punya hati bisa berfungsi. Ya Allah saya punya tangan bisa berfungsi. Tasyakur bin nikmat. Semakin orang bersyukur, semakin bahagia. Itulah acceptance. Oleh sebab itu, saya selalu katakan, jangan dipisah-pisahkan. Karena semuanya itu Islami. Semuanya itu Islami. Cuma masalahnya terkadang orang, karena belum baca aja semua teori. Setelah baca semua teori, kita kasih ruh Islam, oh mantap. Jadi intinya bahwa counseling ada 3 tahap. Pembukaan gitu kan, prosesnya inti dan akhir. Nah, yang pertama apa? Building relationship. Membangun hubungan yang baik. Apa itu pentingnya membangun hubungan yang baik? Ya silaturahim yang benar. Silaturahim yang benar. Jangan sampai kita itu sombong. No, kalau sombong nggak akan enak kan seling sombong. Masa kan seling sombong dengan kasar sombong. Yang kedua, melakukan eksplorasi dan sebagainya. Attending personally. Hadir secara psikologis. Ya dengarkan orang. Penuh dengan ketawaduan. Penuh dengan kerendah hatian. Jangan sombong. Dan akhirnya adalah penutup. Di akhir itu, sekali lagi, kita berikan kepada mereka tanggung jawab. Lakum dinukum waliyadin. Kamu loh yang bertanggung jawab di akhirat nanti, bukan kanselar. Kamu yang akan mempertanggungjawabkan semua tindakan kamu, bukan kanselar. Kanselar hanya sebagai fasilitator. Jadi, saya hanya mengatakan, apapun teorinya, kalau diberi ruh Islam, maka akan selamat dunia dan akhirat. Integrasikan mulai dari konsep, mulai dari proses, dan akhirnya semuanya. Baca buku Pak Juntika, Akhlak Mulia, dalam perspektif bimbingan konseling Islam. Oke? Halo? Baik Prof. Terima kasih Prof. Itu tadi ya Pak Firman, jawaban dari Prof. Juntika. Selanjutnya ini Prof ada pertanyaan dari Ibu Dian Mayasari. Terima kasih banyak Prof. Saya hanya memberikan tanggapan, ada tanggapan Prof, bahwa benar Prof, Islam itu rahmatan lil alamin. Ketika saya membaca alasan Freud menjadi ateis karena orang beragama dianggap sama dengan pasien yang mengalami gangguan neurotik, pun Karl Marx yang mengatakan agama adalah candu dan semuanya karena borjuis ini makin kaya dengan menindas proletariat.
dan menggunakan otoritas gereja. Saya menjadi tidak menyalahkan mereka berdua. Kedua tokoh ini cukup logik menurut saya, dan tentu hal ini tidak akan terjadi apabila mereka tahu bagaimana Islam yang sesungguhnya merangkul, tidak menyikut. Itu tanggapan dari Bu Dian, Prof. Bagus, bagus. Senang Ya. sekali saya dengan tanggapan itu. Iya, Bagus. baik. Itu tadi ya, Bu Dian, tanggapan dari Prof. Juntika terhadap tanggapan Bu Dian. Baiklah, sepertinya kita sudah sampai ya Prof ya pada penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Juntika yang telah memberikan kita inspirasi dan menghangatkan kembali ilmu-ilmu yang sudah lama terpendam mungkin. Sedikit kesimpulan dari saya, di tengah pandemi COVID ini, konselor perlu aktif untuk mencari pendekatan yang lebih komprehensif untuk menangani krisis psikologi konseli. Salah satu alternatif pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan menguatkan dan mengangkat nilai-nilai Islam ke dalam proses bimbingan dan konseling. Pendekatan ini bertumbuh pada keaktifan konselor yang secara direktif atau langsung mempengaruhi konseli untuk mengubah perilaku dengan segera berdasarkan kesadaran dan hakikatnya sebagai makhluk Allah. Harapannya, konseling Islam ini mampu membawa kita untuk yakin pada masalah ini merupakan ketentuan dan takdir dari Allah, kemudian membuat kita semakin taat pada aturan Allah, Rasul, dan pemimpin, sentiasa membuat kita berusaha untuk berdoa dan juga sholat, sabar, serta tawakal. Itulah tadi kesimpulan dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Juntika yang telah memberikan materi yang luar biasa. Terima kasih, Prof. Yo. Baiklah hadirin yang berbahagia. Itulah tadi penyampaian materi kita pada hari ini untuk menutup acara. Namun sebelum itu, jauh Pak Dolah menjual buah. Naik kereta subuh sampainya. Seminar sudah, kelas pun sudah. Tibalah kata penutup acara. Kami mempersilakan kepada Bapak Gian Sugiana Sugara MPD CHT sebagai pembina Yayasan Edu Potensia untuk menyampaikan kata penutupnya. Silakan Bapak. Baik. Tes. Suara saya ada? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya kedengar ya? Tes, ya, terdengar, Pak. Oke. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebentar. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sahbihi ajmain. Baik Ibu dan Bapak, saya ucapkan terima kasih banyak sekali, dan ke Prof. Juntika, saya ucapkan terima kasih banyak Prof. atas penutupannya. Oke, Alhamdulillah acara kita sudah berada pada penghujung ya, dari mulai acara hari Senin, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dan Bapak peserta semuanya. Mudah-mudahan acara yang 5 hari ini, work from home and learn from home ini, bisa setidaknya memberikan inspirasi dan menambah bukan hanya wawasan tapi kesadaran diri dan hal-hal yang terkait bukan hanya soal keterampilan tapi juga lebih kepada integritas kita sebagai pribadi. ICC 2020 ini ya terselenggara dan berkat semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak ke teman-teman baik dari kerjasama antara Edu Potensia dan ICET, Indonesian Institute of Counseling, Education and Therapy, dan teman-teman kampus, dan mulai dari UPI sebagai alma mater saya dari S1 sampai S3, kemudian dari UNP, kemudian dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya sebagai tempat saya bekerja, dari Universitas Maksum, dan dari kampus IKIP Siliwangi juga. Mudah-mudahan hari ini, 5 hari ini kita diberikan keberkahan dari segala aktivitas, dan semoga apapun yang kita lakukan hari ini bisa, khususnya di penghujung Ramadan ini, bisa memberikan sebuah pemahaman, pemanaan, dan lebih tepatnya lebih ke pemanaan supaya diri kita menjadi lebih baik. Mungkin itu dari saya, Mbak Pradita. Untuk doa mungkin
sama Pak Ari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Gian untuk kata penutupnya. Namun sebelum itu tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mendengar kata penutup dari Icet, yang mana salah satu kolaborator dari acara ini juga. Kami persilakan kepada Bapak Ifdil untuk menyampaikan kata penutupnya, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih Mbak Pradita. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang kami hormati Prof Juntika. Prof. Yuk, terima kasih Pak. Ya. Kemudian rekan-rekan dari Edupotensia dan juga Bapak Ibu dimanapun berada. Luar biasa sekali, ini adalah kerjasama kita yang kesekian kalinya dengan Edupotensia, dan kedepannya tentunya kita ingin menggagas lebih banyak lagi kerjasama yang memang nantinya bisa memberikan sumbangsih untuk negara, terutama dunia bimbingan konseling, di mana nanti kita ingin ada training-training yang reguler yang kita laksanakan, yang kita selenggarakan, dan itu untuk mengupgrade kemampuan dari teman-teman di lapangan. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih semuanya sudah bergabung di sini. Mungkin ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi, mulai dari jaringan dan seterusnya, tapi kita yakin ke depannya kegiatan-kegiatan seperti ini akan lebih baik tentunya dengan persiapan-persiapan yang luar biasa tentunya. Terima kasih juga kepada tim-tim yang sudah turun ke lapangan, yang sudah menyalurkan bantuan. Terima kasih juga kepada semua tim yang sudah terlibat di training sesi. Dan juga terima kasih juga teman-teman yang sudah berada di sesi seminar, dan spesial untuk Prof Juntika, terima kasih. Beliau adalah panutan kita semua, Bapak Ibu. Buku-buku beliau luar biasa sekali, memberikan sumbangsi yang tak terhingga untuk bimbingan dan konseling. Menyambut Idul Fitri, mohon maaf lahir batin Bapak Ibu, semoga kalau ada kekurangan mohon dimaafkan, kalau seandainya ada yang tidak berkenan mohon dimaafkan, kalau ada jarum yang patah ya disimpan di dalam peti, kalau tidak ada lagi jarum patah ya bagus itu kan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang, kita gali sumur itu supaya kita bisa menumpang mandi, sehingga kita bisa bertemu lagi. Oke, terima kasih tim, terima kasih semuanya, terima kasih Prof. Ya. Itu saja dari kami, dari Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy. Dan kita memang berharap nanti ICET juga tidak hanya di Padang, insya Allah kita akan segera berada di Jakarta, kita akan segera berada di Bali insya Allah. Dan tentunya nanti akan untuk ke semua provinsi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ifdil atas kata penutupnya tadi. Baiklah Bapak Ibu, para peserta, para panelis, pembicara yang saya hormati. Baik, selanjutnya saya ingin mendengar beberapa testimoni terlebih dahulu dari peserta ataupun panelis kita yang sudah berkegiatan selama 5 hari ini. Baik, disilakan kepada Bapak Ibu yang mungkin ingin menyampaikan testimoninya. Di sini sudah ada Bu Fitri. Ibu Fitri, apakah sudah tersambung Bu Fitri? Halo, apakah Ibu Fitri sudah tersambung? Ya, Bu Fitri. Ya, sepertinya belum ya. Baik, Pak Yusuf, bagaimana Pak Yusuf?
Halo, Pak Yusuf. Oh, Bu Fitri. Oh iya, Bu Fitri. Iya, Bu Fitri. Ya. Suara saya terdengar jelas, Bu? Ya, jelas-jelas. Alhamdulillah. Ibu boleh berikan tanggapan ataupun kesan-pesannya selama 5 hari berkegiatan ini bagaimana, Bu? Ya. Suaranya putus-putus, maaf. Oh iya, boleh berikan tanggapan atau kesan-pesannya selama 5 hari berkegiatan ini? Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk pesan dan kesannya selama mengikuti kegiatan ini dari hari Senin, alhamdulillah bisa mengikuti 5 kelas. Inginnya semua kelas mungkin ya, cuma karena ada waktunya yang bentrok juga, jadi nggak bisa ikut semua. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali, karena kebetulan mungkin saya mualaf ya, jadi sangat banyak belajar sekali tentang ilmu konseling, apalagi di saat kondisi seperti ini, seperti dapat penyegaran, terus berasa dicas, dapat ilmu yang baru, kemudian berasa semangat lagi setelah kemarin rasanya kok down gitu ya. Sekarang alhamdulillah semangat lagi dalam beraktivitas, bahkan ada beberapa kegiatan yang tertunda juga. Jadi semangat lagi. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya ada acara offline-nya juga supaya teknik-teknik konselingnya juga bisa langsung dipraktekkan gitu. Amin, amin. Ya, terima kasih mungkin untuk semua panelis, khususnya untuk Edu Potensia dan semuanya yang sudah mengadakan acara ini. Saya ucapkan terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Fitri. Itu adalah tanggapan dari Bu Fitri. Baik, selanjutnya Pak Yusuf. Pak Yusuf sudah bersama-sama kita, Pak? Ya. Assalamualaikum, ya, Teh. Pak Yusuf. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, ini Bapak. punten, saya berada di pinggir jalan. Oh, iya, Pak. Alhamdulillah, terima kasih untuk pencerahan yang disampaikan melalui materi-materi yang menurut saya luar biasa. Terima kasih buat Edu Potensia. Saya berharap ke depan konseling memiliki posisi yang sangat kuat. Saya pikir ini menjadi awal bagi kita untuk mewadahi aktivitas kita, sehingga konseling itu, konselor makin dikenal di masyarakat perannya. Karena memang cukup banyak pandangan-pandangan yang masih belum familiar tentang fungsi bimbingan konseling di masyarakat, khususnya di lingkup sekolah. Ya, ini kerja keras bersama memastikan bahwa kita ini memang memiliki sesuatu yang bisa mencerahkan lingkungan, individu atau orang-orang yang kita bantu, bimbing, serta yang terpenting bisa bisa memberikan sesuatu sumbangsi bagi negara. Saya berharap ke depan Edu Potensia tidak hanya sebatas aktivitas ini saja, entah setahun berapa kali membuat kegiatan atau lebih hal-hal yang praktis, semisal pelatihan khusus untuk guru konselor di SMP, di jenjang pendidikan dasar, di SMA atau SMK, untuk perguruan tinggi dan yang lain-lain, atau bedah buku tertentu yang sangat bermanfaat, karena guru-guru BK di sekolah saya pikir sangat membutuhkan penguatan ya, karena luar biasa sekali beban kerja mereka sangat besar, namun terkadang waktu untuk belajar tidak memadai waktunya dan lebih terserap kepada pekerjaan. Kesan saya selama 5 hari, terima kasih, materinya luar biasa. Hanya memang itu ya, bagi saya menimbulkan sensasi penasaran, nanggung. Ya, mungkin ini selebihnya kita mengeksplorasi sendiri atau berharap nanti akan dipenuhi oleh mungkin hal-hal referensi-referensi yang kita dapatkan semua dari materi ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf mungkin penyampaian tidak
sesuai yang dikehendaki. Tapi saya sekali lagi ucapkan terima kasih buat Teh Pradita dan yang lain-lain. Hatur nuhun, berkah selalu buat kita dan semoga konseling adalah wadah bermanfaat bagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya itu tadi tanggapan dari Pak Yusuf ya. Selanjutnya ada dari Pak Palasara. Pak Palasara Brahmani, sudah bersama-sama kita? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Bapak. Kesan pesannya selama 5 hari ini bagaimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, salam kangen Pak dari saya buat Prof. Yundika. Beliau adalah pembimbing tesis saya dulu. Oh iya, makasih. Masya Allah. Ya, semoga sehat selalu. Amin. 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 Alhamdulillah ya, dengan ada acara Indonesian Counseling Conference ini, alhamdulillah sedikit banyak ya memberi ilmu terkait dengan konseling ya. Karena seperti yang sudah tadi dikatakan oleh beberapa orang kaitannya dengan konseling itu memang penting ya. Materinya sangat-sangat menarik, namun saya tidak banyak mengikuti kelasnya, hanya 3 ya Teh. Cuman itu sangat bisa saya implementasikan insya Allah ke depannya. Dan sukseslah untuk Edupotensia dan semoga bisa tidak berhenti sampai di sini karena dari beberapa penjelasan masih sangat mungkin belum ke implementasi ya. Jadi kita tunggu bagaimana cara implementasi daripada teknik-teknik konseling yang sudah dibahas itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Palasara Brahmani. Itulah tadi Bapak Ibu, para peserta, para panelis, tanggapan dari para peserta, perwakilan peserta dan panelis. Alhamdulillah, mudah-mudahan hal-hal yang positif yang hari ini sudah kita bangun menjadi sesuatu yang berketerusan di masa depan. Dan apapun yang kekurangannya, mudah-mudahan dapat kita perbaiki seiring berjalannya waktu. Amin. Baik Bapak Ibu, para pembicara, para peserta yang berbahagia, untuk menutup acara ini, marilah kita berdoa agar seterusnya ilmu yang telah kita gali selama beberapa hari ini kekal serta dimampukan untuk teraplikasi di dalam keseharian kita. Kepada Bapak Ari Rahmat Riyadi MPD, kami persilakan untuk memimpin doa. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Juntika, Makasih Pak. sebagai guru besar, bukan hanya gelar profesor, tapi guru besar kehidupan untuk saya pribadi dan kita semua. Alhamdulillah terlihat sangat sehat, mudah-mudahan sehat selalu Pak. Amin. Amin. Izinkan saya, rekan-rekan semua untuk memimpin doa. Kita baca istighfar dulu bersama-sama 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Mari kita menundukkan hati kita dan menengadahkan tangan kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fis sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min azabil qabr, la ilaha illa anta. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wa dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa mirrawati
Allahumma ihfazni min bayna yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an simali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an ughtala min tahti. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama wa huwa samiul alim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibul afwa fa'fu anni. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fi barakati umul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih untuk semuanya. Dari saya pribadi, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari, kita diskusikan bermanfaat untuk kita semua, untuk kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, umumnya semua, dan anak didik kita yang akan kita bimbing untuk menempuh masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ari Rahmat Riyadi. Bapak Ibu, suara saya terdengar jelas? Jelas ya? Baik, sebelum kita menutup acara ini, izinkan saya untuk berfoto bersama terlebih dahulu dengan para panelis. Kepada Bapak Ibu yang berada di dalam posisi panelis, mohon untuk mengaktifkan videonya terlebih dahulu. Kita foto bersama dulu ya. Ya, silakan dibantu. Ya. Yang akan memfotonya siapa di sini? Dari panitia ya, mohon bantuannya. Oh iya, baik. Baik Kang MJ, disilakan Kang. Kita mulai Bapak Ibu, 1, 2, 3. Ya, sekarang kita pakai logo C ya, lambang C, counseling. Ayo Bapak Ibu. Ya. Prof, izin Prof. Kita gunakan logo C, ya, lambang C. Counseling. 1, 2, 3. Oke. Iya, baik. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu, para panelis, para peserta Indonesian Counseling Conference. Demikianlah rangkaian acara penutupan kita hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dari kegiatan ini, Edu Potensia, ICET, Impact Counseling Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Padang, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, IKIP Siliwangi, Universitas Ahmad Dahlan, Maksum University, Universitas Pendidikan Ganesha, serta para pendukung acara lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Bapak, Ibu, para pemateri dan peserta yang saya hormati dan berbahagia, sampai sinilah perjumpaan kita di Indonesian Counseling Conference 2020, The Role of Counseling in Mental Health and Wellbeing During COVID-19 Pandemic. Saya, Pradita Wulandari, pamit undur diri. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada khilaf dan salah, saya mohon maaf sekali lagi. Adat budaya bersilih asih, adat bertutur, hormat menghormati. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.